Hai, kembali lagi di YouTube saya. Hari ini kita kedatangan LG Puricare atau dia sebut wearable air purifier. Jadi banyak yang menyebutnya masker, tapi sebenarnya ini lebih seperti air purifier yang berbentuk masker. Ini di sini masih segel, saya buka dulu. Jadi kenapa namanya air purifier? Karena seperti air purifier rumahan, sebenarnya disebut air purifier karena dia memakai beberapa lapis filter. Seperti di air purifier rumahan juga, dia memakai jenis HEPA filter. Nah, HEPA filter itu sendiri dia memiliki filter atau penyaringan dengan kerapatan yang saking rapatnya itu virus dan bakteri juga nggak bisa lewat. HEPA filter sendiri adalah teknologi yang digunakan di rumah sakit untuk menahan bakteri dan virus pada ruangan-ruangan. Nah, bentuknya sendiri seperti ini. Seperti biasa, bentuk masker ada pengait, dan di depannya ini ada 2 slot untuk HEPA filter. Nanti kita tunjukkan. Di dalam ini juga ada kipas, jadi dia bisa menyedot udara. Di dalamnya ini nanti akan diberikan silikon untuk area muka, dan juga ada namanya inner filter. Jadi supaya wajah kita tidak menempel langsung ke bagian maskernya. Jadi paket di dalamnya termasuk masker Puricare-nya, kemudian ada namanya silikon. Silikon ini untuk di tengah wajah. Kemudian ada penyangga strap. Jadi bagi yang biasa mengeluh pada saat memakai masker kupingnya sakit, itu dia ada penyangga di belakang untuk menarik maskernya supaya kuping kita tidak sakit, atau bagi yang memakai hijab ini juga bisa dipakai. Kemudian di dalamnya ada warranty card dan ada juga buku panduan. Di dalamnya juga terdapat inner cover. Ini kemungkinan terdapat beberapa piece, tapi saya sudah siapkan juga. Ada dijual terpisah inner cover dengan isi 30. Jadi yang disarankan itu tiap harinya diganti inner cover. Untuk HEPA filter sendiri tergantung pemakaian. Jadi untuk pemakaian 12 jam per hari itu HEPA filter disarankan diganti sebulan sekali. Tapi kalau pemakaian tidak sampai 12 jam, misalkan hanya 6 jam, berarti pemakaian bisa sampai 2 bulan. Paket di dalamnya menyertakan 2 HEPA filter untuk kiri dan kanan. Ini juga ada tanda panah, jadi kita bisa melihat di mana pasangnya. Ini mendapat satu sarung supaya ketika tidak digunakan ini bisa disimpan di dalam sini. Ada logo LG Puricare-nya. Kemudian ada kabel charger, yaitu USB to USB-C. Kabel-kabel seperti ini biasa mudah didapatkan, hanya kita perlu mengetahui berapa keluaran volt. Tapi berhubung keluaran dari, maksud saya input dari masker ini pasti kecil dibanding handphone, rasanya kabel merek apa saja tidak bermasalah. Biasanya yang bermasalah itu kalau misalnya kabelnya, misalnya handphonenya butuh charge dengan daya tinggi, terutama fast charging, tapi kabelnya yang tidak mampu. Nah, di sini terbalik, Puricare-nya yang tidak perlu charging besar, tapi kabel charger dari handphone itu yang biasanya kapasitasnya lebih tinggi. Oke, kita coba pasang dulu. Jadi harganya tidak perlu saya spill, cukup dilihat dari marketplace saja.
Kemudian ini maskernya tidak bisa dibilang ringan, tapi tidak terlalu berat juga. Di sini kalau bisa dilihat, ini adalah untuk mengetatkan maskernya. Jadi ini bisa dilonggarkan atau dipererat. Kemungkinan juga supaya bisa dicantolkan di belakang kepala, supaya tidak gampang lepas dan tidak terlalu berat ke telinga. Oke, untuk tahap pertama kita buka dulu bagian HEPA filternya. Di dalam ini ada terdapat kipas. Kemudian di sini kita bisa letakkan HEPA filternya. Coba kita pasang dulu yang pertama. Pada saat pemasangan ini disarankan tangan benar-benar steril atau baru dicuci, sehingga kita terbebas dari kuman, bakteri, atau virus. Bayangin kalau kita mau sehat, tapi ternyata tangan kita pada saat memasang ini malah kotor. Oke, ini HEPA filter yang pertama. Di bagian sini tidak ada petunjuk bahwasanya cara memasangnya bagaimana. Jadi kita coba lihat owner manual. Harusnya dengan melihat cepat kita bisa menemukan bagaimana cara pemasangan HEPA filternya. Oke, di bagian sini ada cara pemasangan HEPA filter di nomor 2. Ada tanda panah. Jadi kita cari tanda panahnya. Tanda panahnya menghadap ke atas seperti ini. Kemudian bagian ini juga menghadap. Bagian ini menghadap ke bawah. Jadi berlawanan ya. Jadi yang ada tanda panah, ini panah atasnya menghadap ke wajah kita ketika dipasang. Kita masukkan saja. Ini lebar dan panjangnya berbeda, jadi tidak mungkin salah pasang. Maksudnya nggak bisa kanan ke bawah atau kanan ke atas. Di bagian sini juga kalau bisa dilihat, ini ada magnet di bagian ini. Beda dengan bagian ininya, ini ada slot, sehingga pada saat kita pasang dia kan ada bunyi tek, jadi tidak gampang lepas. Untuk yang kedua kita lepas juga, ini sama. Oke, untuk bagian kedua tidak nampak seperti magnet yang tadi. Kita pasang juga seperti yang tadi, bagian panah atas menghadap ke arah wajah kita. Sekilas lihat sepertinya bagian dalam dan bagian luar sama saja, tapi kita coba ikuti manual booknya saja. Oke, kita pasang sampai ada bunyi tek. Kemudian bagian dalam kita butuh pasang namanya inner filter, karena udara dari ini dan sebelah sini ini akan masuk melalui lubang ini. Oke, saya pause sebentar dulu untuk membuka inner filternya. Oke, jadi ini sudah dibuka. Di dalamnya ada beberapa piece dari inner cover. Tebakan saya sekitar 10 lembar ya. 10 lembar, kalau 1 per hari itu cukup untuk 10 hari. Bentuknya seperti ini. Cara pemasangan juga cukup ditekuk seperti ini. Kemudian gunakan dengan bagian silikon. Nah, jadi kalau HEPA filter tadi sudah dijelaskan bisa dipakai 1 sampai 2 bulan. Kemudian kalau bagian inner cover
itu cukup 1 per hari. Bagaimana dengan silikon ini? Silikon ini sebenarnya bisa dicuci. Kalau dari petunjuknya bisa dicuci tiap hari dengan air hangat. Jadi barangkali jika menggunakan cairan pembersih juga pilih yang food grade. Nah, di bagian ini ada magnet. Oke, bisa dilihat ada magnet sehingga pada saat dipasang ini akan menempel. Jadi dia akan menempel secara magnet. Kemudian kalau saya pribadi, saya akan memasukkan inner cover di dalam silikon ini. Tujuannya apa? Supaya kalau seperti ada sedikit ludah atau sedikit keringat, bagian masker ini tidak terkena langsung. Kembali lagi, ini harus memastikan tangan bersih pada saat pemasangan. Oke, saya tunjukin ketika sudah selesai, tapi kurang lebih seperti ini. Bagian inner covernya di dalam dan silikonnya di bagian sini. Oke, saya pastikan benar-benar terpasang dengan baik dulu, kemudian saya lanjut videonya. Oke, ini sudah dipasang. Suara saya mungkin lebih mendem. Ini cara pemakaian saya masih pelajarin, tapi harusnya ketat sampai tidak ada celah di antara hidung, dagu, dan wajah. Kemudian dari petunjuk pemakaian, ini di sini ada tombol. Tekan sekali kalau dia beep sekali, itu tandanya hidup dengan mode rendah. Jadi Puricare ini dia akan mendeteksi sistem nafas kita. Kalau kita nafasnya cepat, dia juga akan jalan dengan cepat. Tapi kalau kita nafas pelan atau hanya duduk-duduk, dia akan berputar, itu lambat juga. Tekan sekali lagi untuk mode sedang. Jadi bisa dengar suara beepnya. Kalau beepnya 2 kali, kipasnya akan berjalan lebih kencang. Kemudian bisa tekan sekali lagi. Kalau dengar suara beep 3 kali, itu tandanya dia sedang berjalan dengan kecepatan penuh. Kipasnya akan lebih kencang. Kok bisa dengar, itu ada suara hembusan. Kipasnya akan menarik lebih kencang. Kemudian kalau kita tekan sekali lagi, Puricare akan mati. Dia akan beep panjang. Dan kemudian lampunya mati. Maka ini Puricare sudah mati. Ini saya memakai strap supaya tidak terlalu sakit di hidung. Ada beberapa keluhan orang, bagian telinga bisa sakit kalau memakai terlalu lama. Nah, ini kemudian setelah dipasang juga bagian wajah akan sangat tertekan karena memang ini sangat istilahnya sangat ketat di wajah. Pasti akan ada bekas di wajah setelah beberapa lama pemakaian.
Saya juga masih pelajari cara pemakaian yang paling enak supaya bagian silikon ini tidak keluar-keluar dan lebih nyaman dipakai. Pastinya bagian atas itu ada magnet dan bagian dalam dia ada knob untuk masuk. Tinggal kita mengepaskan inner filter ini dan ketika pemasangan di wajah, karena tadi saya pakai kadang-kadang bisa melorot sampai dagu, tapi saya coba ngetes enaknya itu paling enak itu pas di hidung sehingga tidak ada gap lagi. Jadi kalau kita pakai dengan pas itu harusnya tidak ada celah di bawah. Nah, apakah bagian bawah ini harus dipasang sampai dagu atau bagaimana? Berhubung ini ada lubang, kita harus pelajari lagi. Oke, setelah baca buku petunjuk dan mengetes beberapa kali, memang cara pemasangannya tadi sudah betul. Kemudian jika rapat, silikon ini akan menutup celah dari bawah sini. Jadi pemakaian yang ketat itu juga penting untuk supaya tidak terjadi kebocoran udara. Lampu yang berkedip ini tandanya sedang bekerja ya, dan kalau bisa mendengar suaranya itu ada suara kipas yang sedang selama beberapa detik dia akan menarik udara. Zup, 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 zup. Hampir mirip seperti nafas kita. Kita nafas juga biasanya tidak terlalu teratur. Mungkin tarik nafas, buang nafas, tapi kadang-kadang kita tarik nafasnya agak panjang. Jadi sama juga dengan kipas di alat ini. Dia penarikan udaranya ada beberapa kali pendek dan beberapa kali panjang. Mungkin kalau mau dicoba dengar, alat ini masih bisa berjalan meskipun sedang tidak dipakai. Kalau bisa kedengaran kipasnya. Nah, nampaknya dia akan mati otomatis ketika tidak dipakai setelah beberapa menit. Oke, autofocusnya nggak bekerja. Oke, kita pause dulu. Nah, menurut buku petunjuk, alatnya akan mati sendiri ketika tidak digunakan selama 30 detik. Ketika mati itu indikator bunyinya adalah bunyi beep panjang. Lama juga ya kalau tidak pakai timer, mengira-ngira 30 detik. Nah, alatnya sudah mati dari indikatornya. Dan dari suaranya juga sudah tidak ada suara kipas. Pemakaian inner filternya dari review saya pribadi ini agak susah-susah gampang, karena ketika kita condong naikkan ke atas ini akan tertarik ketika kita pakai di wajah. Kemudian bagian bawah harus tetap tercover supaya celah bagian bawah itu tidak bocor, tidak ada terjadi kebocoran udara. Jika ditanya apakah ini nyaman, misalkan dibanding masker-masker biasa, saya review satu persatu ya. Misalnya masker bedah, masker yang terkenal biasanya merek Sensi. Kalau masker bedah saya nggak nyamannya karena terlalu ringan, jadi kurang ketat. Biasanya masker biasa itu banyak yang ada celahnya di sini. Jadi kita harus benar-benar tekan
tulang dari maskernya benar-benar harus diketatkan supaya kalau pakai masker sensi itu tidak terjadi kebocoran udara dari samping. Kemudian kalau masker seperti KF94 atau KN95 itu biasanya lebih ketat. Nah, itu juga cara pemakaian juga harus diratakan di bagian hidung supaya tidak ada celah yang keluar dari sini maupun dari samping. Jadi cara pemakaian itu sangat penting. Kemudian N95 itu benar-benar bagus. N95 biasanya dia memiliki dua strap, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Itulah N95 yang benar-benar memenuhi standar. Kalau N95 yang memakai strap seperti ini biasanya tidak terlalu memenuhi standar karena dia kurang ketat. Maka dengan ini saya juga mungkin akan lebih prefer pakai strap, karena dengan strap ini pertama dia lebih ketat, kedua tekanan pada kuping kita itu akan jauh lebih berkurang, jadi pakai lamanya itu bisa nyaman. Kemudian menurut review dari LG sendiri, bahwasanya alat ini dia akan menyesuaikan dengan nafas kita. Kalau kita banyak ngomong, nafasnya banyak, itu alatnya akan menyesuaikan speednya sendiri, kipasnya sendiri dengan kita. Tapi jika tidak, itu akan memakai speed paling rendah jika kita tadi satu kali klik. Ini saya sedang memakai yang medium. Bisa dilihat dari kedip lampunya, itu dia lebih rapid. Dibanding misalnya, kalau saya tekan sekali lagi, ini akan memakai speed lebih tinggi. Mungkin rapidnya lebih cepat. Dan suara kipasnya itu jauh lebih tinggi dan gerakan kipasnya lebih cepat. Mungkin bisa diperdengarkan. Seperti yang saya bilang, kecepatan kipasnya itu tidak selalu konstan. Jadi kecepatan kipasnya itu akan menyesuaikan dengan nafas. Agak susah kameranya. Oke, jadi autofocusnya sudah balik. Kalau saya tekan sekali lagi ini akan mati. Kemudian saya coba speed paling rendah dulu supaya bisa dengar bunyi kipasnya. Nah ini kipasnya lampu indikatornya juga kedipnya lambat, tidak seperti tadi, dan bunyi kipasnya sangat halus, hampir tidak kedengaran. Bagaimana kalau saya pakai yang medium? Suara kipasnya juga rada halus dibanding misalnya saya pakai mode cepat. Suara kipasnya akan lebih keras. Jadi pemakaian baterainya sendiri dari LG mengatakan bahwasanya kalau memakai mode lambat ini akan bisa bertahan sampai 8 jam. Tapi kalau memakai mode cepat itu hanya 2 jam. Jadi kalau kita ambil mode medium mungkin di tengah-tengahnya antara 4 sampai 6 jam, mungkin sekitar 5 jam gitu lah. Cukup baik sih. Cuma yang harus kita pikirkan ketika kita bekerja di kantor itu lamanya bisa 8 sampai 10 jam. Ketika baterai mati, kita harus meletakkan untuk ngecas. Itu yang harus kita pikirkan, harus bagaimana. Jadi kalau untuk pemakaian kantoran yang jaraknya panjang, itu harusnya setengah hari kita harus siapkan waktu untuk cas. Untuk pengecasan dikatakan 2 jam. Jadi kalau kita cas 1 jam, mungkin dia bisa bertahan kurang lebih 4 jam ke depan dengan mode rendah. Jadi kalau ditanya nyaman atau enggak, strapnya sendiri bahannya cukup nyaman. Bahannya lembut,
agak terlalu sakit di telinga, tapi ini karena pemakaiannya masih sebentar, saya belum tahu. Kemudian ini ada bagian yang kita bisa longgarkan strapnya. Kalau saya tarik, ini akan lebih longgar. Bisa dilihat dari bagian ini jadi pendek. Tapi kalau saya perketat, ini bisa lebih panjang dan lebih ketat. Bagian ini bisa lepas, nanti saya masukkan kembali. Awalnya saya mengira bakal pengap pakai beginian, tapi ternyata enggak. Seperti nafas biasa aja. Dan bahkan jika air purifier-nya bekerja dengan baik, harusnya udara yang saya hirup itu benar-benar segar, udara yang benar-benar sudah dibersihkan. Itulah fungsi sebenarnya dari HEPA filter dari air purifier. Jadi mungkin sekian dulu review dari saya. Sampai jumpa di review berikutnya. Stay safe. Semoga semuanya sehat selalu.